Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Bagaimana keadaannya kawan-kawan? Semoga sehat ya. Kalau sakit segera ke dokter. Jangan update status, karena tombol like tidak akan memberikan Anda kesembuhan. Oke, kita kembali ke topik utama. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Alpha. Film ini dirilis 21 September 2018, disutradarai oleh Albert Hughes, dan pemeran utama adalah Kodi Smith. Dan film ini telah meraup keuntungan sebesar 99 juta US dollar. Ini kalau dipakai bayar utang tetangga sekampung ini lunas. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita ke alur cerita. Film ini diawali dengan sekelompok manusia yang sedang melakukan persiapan untuk melakukan perburuannya, karena mereka akan pergi berburu dengan jangka waktu yang sangat panjang. Setelah siang hari melakukan persiapan untuk berburu, kini malam pun telah tiba, di mana mereka melakukan ritual atau doa keselamatan bagi keluarga yang akan pergi untuk berburu, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan bisa pulang dengan selamat. Dan kini pagi pun telah tiba. Di hari perpisahan ini, terlihat jelas raut wajah sedih dan tangis yang tak terbendung antara satu sama lain, termaksud pemeran utama, yaitu Kodi Smith. Namun di film ini dia bernama Keda. Mereka pun memulai perjalanan untuk melakukan perburuan, walaupun langit telah mendung. Namun di sisi lain, ibunda Keda telah merasa gelisah akan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi oleh anaknya, dikarenakan Keda yang baru pertama kali untuk berburu dengan jangka waktu yang sangat panjang, walaupun perburuan ini dipimpin langsung oleh ayah Keda sendiri. Mereka pun terus berjalan hingga malam telah tiba, dan mereka pun beristirahat. Keda pun diperintahkan untuk menyalakan api menggunakan sebilah bambu. Namun jelas, Keda tidak dapat melakukannya, karena baru pertama kali Keda melakukannya. Kini pagi telah kembali, mereka pun melanjutkan perjalanan. Namun di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh sekelompok orang yang sangat seram, namun tidak seseram dengan datangnya debt collector. Yang ternyata, sekelompok orang yang menyeramkan ini adalah kawan lama dari ayahanda Keda. Ayahanda Keda pun segera memperkenalkan sang pemburu muda. Dia tidak lain adalah Keda. Namun, kawan dari ayah Keda pun terlihat sangat sedih karena anaknya yang telah mendahului menyusul leluhur. Senja pun tiba. Mereka tetap melanjutkan perjalanan hingga mereka memutuskan untuk mencari buruan buat disantap bersama. Dan perburuan pun akan segera dilakukan. Mantap. Keda pun langsung diperintahkan untuk mengeksekusi hewan buruan ini. Namun Keda pun tidak sanggup untuk melakukannya. Dan ayah Keda pun turun tangan untuk mengeksekusi hewan buruan tersebut karena telah kecewa dengan Keda. Dan malam pun kembali datang. Mereka pun beristirahat sekaligus menyantap lahap hewan buruan tersebut. Walau tanpa mereka sadari, ada hewan buas yang sedang mengintai mereka. Sampai salah satu dari mereka harus menjadi korban buasnya binatang tersebut. Dan orang itu adalah sahabat karib dari Keda sendiri. Dan segera ayah Keda memberitahu kepada Keda bahwa dia telah tiada. Tapi Keda di sini tetap harus kuat, karena perjalanan masih panjang. Dan di pagi hari mereka melakukan ritual atas kepergian dari salah satu anggota yang telah meninggal mendahului mereka. Setelah itu, mereka pun berlanjut untuk melakukan perburuan. Sampai di salah satu gua, mereka pun beristirahat seperti biasanya. Dan di sini kita lihat mereka sedang melakukan penatoan. Keda pun ditato untuk pemetaan jalan pulang, karena zaman dahulu belum ada kertas, apalagi Google Maps. Kalau saja Google Maps sudah ada, mereka sisa isi data di warung tetangga.
Dengan mendeteksi bau dari hewan, mereka pun sadar bahwa mereka telah sampai ke tempat tujuan mereka. Jeng 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 jeng. Dan mereka pun langsung bersiap untuk melakukan perburuan. Dengan mengendap-endap dengan cara merayap, mereka berusaha mendekati hewan buruan tersebut. Jeng 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 jeng. Namun naas, saat perburuan dilakukan, Keda pun harus cedera dan ditabrak oleh ganasnya bison purba hingga membuat Keda terpental ke jurang. Mereka pun beristirahat di samping jurang tersebut, berharap cemas Keda akan sadar dan belum bertemu leluhur. Di pagi hari, mereka melakukan persembahan terakhir untuk Keda yang dianggap telah tiada. Ayah Keda pun yang harus meletakkan batu terakhir untuk ritual ini. Sampai burung bangkai pun menganggap Keda telah meninggal dan sudah menjadi bangkai. Namun ternyata Keda masih hidup, dan Keda pun tersadar saat burung bangkai mulai memakan dirinya. Keda pun mengalami cedera patah tulang di kaki dan tetap harus turun untuk menyelamatkan dirinya sendiri saat dia menyadari bahwa dia ada di antara tebing. Bertahan dengan cukup lama dengan cara menggantung, hujan pun turun. Dan Keda pun memberanikan diri untuk melompat di genangan banjir tersebut. Saat banjir telah surut, pagi tiba, dan Keda tersadar dengan kondisi kaki yang telah patah. Meskipun dengan kondisi kaki yang patah, Keda tetap harus berjalan dengan cara mengikatkan kayu di bagian kaki yang patah, karena dia harus kembali ke atas di tempat dia terjatuh ke jurang. Dengan kondisi kaki yang terpincang-pincang begini, Keda pun kesusahan menaiki bukit, karena untuk berjalan pun Keda hampir tidak mampu. Sesampainya di tempat dia terjatuh ke jurang, dia masih berusaha memanggil ayahnya. Dan dia terkejut saat menyadari adanya tumpukan batu yang menandakan ritual persembahan terakhir. Luar biasa, berarti dia ini sudah dianggap mati. Dianggap meninggal, bukan dianggap mati. Mati itu hewan. Dan di scene berikutnya, saat di perjalanan pulang, Keda dikejar oleh sekawanan serigala yang memaksa Keda untuk beradu kecepatan dengan sang serigala tersebut, hingga Keda mendapatkan pohon untuk tempat berlindung diri. Namun salah satu serigala sudah berhasil mencengkram kaki Keda, dan Keda segera menusuk dengan pisau yang terbuat dari batu. Lalu Keda segera menaiki pohon untuk tempat berlindung, namun tetap dijaga oleh beberapa serigala hingga pagi pun telah tiba. Keda yang berniat untuk membunuh serigala tersebut, namun berbanding terbalik, dia justru menolong dan merawat serigala tersebut. Dengan pengalaman yang dia punya, tapi dia tidak punya pengalaman, Keda pun tidak berani untuk mendekati sang serigala tersebut. Hari demi hari yang mereka lalui, akhirnya serigala tersebut lekas untuk sembuh, dan mereka pun akan segera pulang. Keda menyuruh sang serigala untuk meninggalkannya. Namun sang serigala enggan untuk meninggalkan Keda yang sudah merawat dia. Hingga perjalanan pulang, sang serigala pun selalu membuntuti kemana Keda pergi. Namun, Keda dengan tegas mengusir serigala ini, karena Keda tidak mau untuk diikuti. Namun, karena serigala yang terus mengikuti, Keda pun menerima kenyataan bahwa dia telah dianggap teman oleh serigala itu. Mereka lalu melanjutkan perjalanan dan memberi nama kepada serigala tersebut, yaitu Alpa. Waktu demi waktu mereka lalui menuju jalan pulang.
Di saat Keda tertidur untuk beristirahat, dia pun bermimpi akan orang tuanya yang sangat sedih karena kepergian Keda, yang menganggap bahwa Keda telah meninggal. Kemudian Keda segera kembali untuk melakukan perjalanan. Di tengah perjalanan, Keda mendapatkan jasad yang terbujur kaku. Melihat ada yang bisa digunakan untuk berburu, Keda segera mengambil panah dari jasad tersebut. Keda pun tidak lupa untuk berterima kasih, walaupun itu adalah jasad manusia yang sudah jelas meninggal. Saat melanjutkan perjalanan, Keda pun harus kembali dikejar oleh sekawanan serigala. Keda pun terus berlari, hingga tembus di salah satu gua. Yang naas itu adalah sarang dari serigala purba. Alpa pun harus mencoba melawan serigala purba tersebut, walaupun dia tahu bahwa serigala purba tersebut bukan tandingannya. Dengan inisiatif yang sudah ditulis di skenario film, Keda mencoba untuk memanah serigala tersebut. Dan yang jelas, Keda mengenai serigala purba tersebut, karena kalau Alpa yang kena, maka habis jalan cerita. Setelah tarung bebas usai, Alpa pun terlihat babak belur dan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan perjalanan. Namun Keda yang sangat menyayangi Alpa, dia tetap menggendong Alpa menuju pulang ke rumah. Saat mereka telah sampai ke rumah, orang tua Keda pun tidak percaya akan hal yang terjadi, karena Keda yang telah dianggap meninggal. Namun dengan tekad kuat Keda yang mampu mengantarkannya untuk kembali ke rumah agar dapat bertemu keluarga yang dicintainya. Saat malam tiba, mereka pun melakukan perayaan dan penyambutan anggota baru dari Alpa, dan sekaligus melakukan perayaan atas lahirnya anak dari Alpa. Alpa dan anaknya pun kemudian diangkat menjadi salah satu keluarga dari kelompok ini. Keda pun terkejut atas kelahiran anak Alpa. Dengan seiring berjalannya waktu, Alpa pun memiliki banyak keturunan, yang pada ending ceritanya mereka pun pergi untuk berburu bersama. Film pun berakhir, tamat dengan ending yang sangat mengharukan.